Selain itu, Erick Thohir juga berhasil meningkatkan valuasi klub sebesar 16%. 16%. Dan berkat Erick yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahriza Raja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang masih lagi belum subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, video sebelum ni aku ada buat reaksi kepada siapa dia Bapak Erick Thohir itu. Dan ada beberapa rakan-rakan kita yang minta untuk aku react kepada satu video yang bertajuk Kejeniusan Erick Thohir selamatkan Inter dari kehancuran. Wow, menarik sangat guys. Tanpa kita buang masa guys, jom kita react kepada video tersebut. Let's go on. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap ini channelnya guys. Starting 11 Story. resmi, Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum baru PSSI periode 2023-2027. Selisih perolehan suaranya Lanyala Mahmud Mataliti cukup jauh. Erick bisa dikatakan menang telak atas lawan terkuatnya itu. Sebelum resmi menjadi ketum PSSI yang baru, lolosnya Erick Thohir sebagai daftar calon tetap ketum PSSI periode 2023-2027 digugat oleh salah satu calon waketum PSSI, Yesayas Octavianus. Menurutnya, Erick dianggap tak memenuhi syarat pernah aktif di dunia sepak bola selama 5 tahun. Namun gugatan itu mental karena Erick terbukti sudah belasan tahun berkecimpung di dunia sepak bola, baik nasional maupun internasional. Guys. Di sepak bola lokal ia tercatat pernah menjadi bagian dari Persib Bandung pada 2009 sampai 2019. Sedangkan di internasional ia pernah beberapa kali menaungi klub sepak bola. Tapi yang paling berkesan mungkin saat ia mengakuisisi Inter Milan. Kala itu Erick bahkan dianggap sebagai dewa penyelamat Nerazzurri. Era pertengahan 2000-an, Inter Milan dikenal sebagai penguasa sepak bola Italia. Kala si Nyonya tua ambruk lantaran tersandung kasus Calciopoli, Inter Milan justru melaju mulus. 1 dari 2 gelar Scudetto yang dilucuti dari Juventus diserahkan kepada Nerazzurri yang pada musim 2005-2006 finish di posisi ketiga. Inter berhak juara karena AC Milan yang finish di posisi kedua terkena pengurangan poin lantaran perkara yang sama. Setelah tumbangnya Juve, Inter nggak ada lawan. Sepak bola Italia serasa jadi milik Nerazzurri. Kedikdayaan Inter terus berlanjut hingga 5 musim ke depan. Puncaknya pada musim 2009-2010 ketika di bawah kendali Jose Mourinho, La Beneamata menjadi klub Italia pertama yang berhasil merengkuh 3 gelar sekaligus dalam satu musim. Namun bak kehabisan bensin, musim berikutnya tak pernah sama bagi Inter. Sejak tahun 2011 hingga 2015 mereka kekeringan trofi. Kekeringan itu diikuti dengan beberapa masalah finansial yang membuat valuasi klub yang bermarkas di Giuseppe Meazza itu ikut merosot tajam. Posisi Inter di klasemen juga memburuk. Mereka tak pernah menembus 4 besar dalam periode tersebut. Menurut beberapa sumber, kala itu valuasi saham Inter menukik hingga 30% dari 215 juta dolar menjadi 151 juta dolar US. Lantaran kondisi tersebut, Massimo Moratti selaku pemilik lama Inter terpaksa melego klub yang telah dipimpinnya selama lebih dari 20 tahun pada tahun 2013. Mendengar kabar tersebut, pengusaha kaya asal Indonesia Erick Thohir tertarik untuk mengambil alih Inter Milan. Bagi Erick, ini merupakan kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Kapan lagi dapat klub sebesar Inter dengan harga yang jauh lebih murah? Yang lucu, awalnya Erick hanya diberitahu kalau ada klub Eropa yang mau dijual, tapi ia belum tahu klub tersebut main di liga mana. Ia pun merespons tawaran itu sambil berceloteh kalau ia belum siap jika klubnya berasal dari Inggris. Tapi jika klub Italia, bolehlah. Itu karena Erick merupakan penggemar sepak bola Italia, khususnya Inter Milan. Setelah Erick membuka proposalnya, ia terkejut. Klub yang ditawarkan benar-benar berasal dari Italia.
Yang bikin lebih kaget adalah klub tersebut adalah Inter Milan. Tanpa Favifu lagi, Erik terbang ke Italia untuk bertemu dengan Moratti. Mantan bos DC United itu menggoda Moratti agar mau melepas saham mayoritasnya. Dengan kemampuan negosiasi yang ciamik, Erik berhasil meluluhkan hati Moratti. Ia berhasil menggoda Moratti untuk melepas 70% saham dari klub yang sudah ia pimpin selama 20 tahun lebih. 3 tahun memegang Inter Milan, Erik Thohir menorehkan sejarah baru. Erik Thohir bergerak cepat membenahi klub. Konsentrasi utamanya sebagai presiden klub adalah untuk membenahi keuangan Inter yang berantakan. Selain terlempar dari klub papan atas Italia, Inter dibelit persoalan keuangan. Pria berusia 52 tahun ini melakukan restrukturisasi manajemen dan merekrut orang-orang berkompeten untuk membenahi klub. Dia memecat Marco Branca dari posisi direktur teknis pada Februari 2014 dan mempromosikan Piero Ausilio. Selain itu, ia juga membawa Michael Bolingbroke, sosok di balik kesuksesan bisnis Manchester United saat itu. Tak lupa ia juga memasukkan nama Javier Zanetti ke manajemen klub. Tak hanya itu, Erik juga melebarkan pasar ke Asia, terutama Indonesia. Inter sendiri memiliki basis penggemar yang luar biasa di Asia. Erik Thohir kemudian sering menjadwalkan tur ke negara-negara Asia termasuk Cina. Strategi ini membuat pemasukan di bidang penjualan merchandise semakin meningkat. Tentu, gawean Erik Thohir tak melulu soal memperbaiki keuangan. Ia juga membantu Inter untuk membangun kembali skuad mereka. Perombakan diawali dengan memecat Allenatore saat itu, Walter Mazzarri, setelah Inter tampil buruk di Serie A musim 2014-2015. Dengan cepat, Erik memanggil kembali mantan pelatih Inter era 2000-an, yakni Roberto Mancini. Menurutnya, penunjukan Mancini dapat membantu Inter untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa. Erik paham betul track record Mancini bersama Inter Milan sangat baik. Karena fokus utama adalah memperbaiki keuangan, tentu dana transfer yang dimiliki Inter jadi tak banyak. Namun Erik tak kehabisan akal. Beberapa upayanya adalah mempertahankan pemain-pemain yang punya daya juang tinggi dan berinvestasi pada pemain-pemain muda. Untuk memenangkan hati fans, Erik menggagalkan transfer gelandang ulet Freddy Guarin ke Juventus. Selain itu, ia mengkombinasikan pemain matang siap pakai seperti Lukas Podolski, Felipe Melo, hingga Nemanja Vidic dengan pemain muda. Berkat cara tersebut, di era Erik Thohir kita mengenal pemain-pemain muda berbakat macam Danilo Di Ambrosio atau Marcelo Brozovic. Pada periode tersebut sebetulnya muncul juga nama Filipe Coutinho. Namun ia dirasa belum memenuhi standar dan akhirnya dilego ke Liverpool tahun 2013. Perlahan namun pasti tahun 2015 perbaikan yang dicanangkan oleh Erik mulai terlihat. Mungkin bukan trofi yang dihadirkan oleh Erik, tapi Nerazzurri kembali menjadi klub yang sehat secara finansial. Pasarnya di Asia hingga Amerika juga makin oke, sehingga fans Inter di benua-benua tersebut kian meningkat. Selain itu, posisi Inter Milan di klasemen Serie A juga menunjukkan progres positif. Mantan klub dari Diego Milito ini berhasil duduk di posisi keempat klasemen akhir Serie A musim 2015-2016. Itu jadi hasil terbaik Inter Milan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain itu, Erik Thohir juga berhasil meningkatkan valuasi klub sebesar 16%. Dan berkat Erik yang gemar membawa Inter melakukan TC di Cina, ia berperan penting dalam menggait perusahaan lokal, yakni Sanning Group, untuk berinvestasi di Inter tahun 2016. Saat saham mayoritas sudah dipegang oleh Sanning, Erik tetap dijadikan presiden klub sampai 2018. Per Juni 2016, Erik Thohir tak lagi berstatus sebagai pemegang saham mayoritas. Meski demikian, ia masih berkecimpung di Inter hingga tahun 2019. Hasil yang ditanam Erik mulai bersemi justru setelah ia tak lagi berada di sana. Musim 2020-2021 Inter kembali meraih Scudetto setelah mengangkangi rival sekota AC Milan. Itu trofi Serie A pertama Inter selama 10 tahun terakhir.
Dengan rekam jejak seperti itu, Erik telah memenangkan hati Interisti. Sosok yang kini jadi bos Persis Solo itu selalu disambut bak pahlawan ketika kembali menginjakan kakinya di Italia. Mungkin dengan dasar ini juga masyarakat Indonesia mendukung Erick Thohir untuk membenahi sepak bola Indonesia. Alright guys, itu dia videonya guys. Mantap sekali guys. Itu dia macam mana Erick Thohir mendapatkan Inter Milan, dan sebenarnya bukan trofi yang dicari, tetapi sebenarnya bagaimana untuk menaikkan kembali kelab Inter Milan ni Sebabnya kalau kita lihat sebelum Erick Thohir mengambil tempat sebagai presiden dan memegang mayoritas atau mayoriti saham, sebenarnya Inter Milan sangat jatuh merudum guys. Lepas Erick Thohir menjadi presiden, macam-macam yang beliau buat untuk menaikkan kembali Inter Milan. Akhirnya pada tahun 2021 walaupun bukan lagi menjadi pemilik besar Inter Milan, tetapi Inter Milan telah berjaya memenangi Scudetto setelah 5 tahun setelah merudum jauh. Wow, memang terbaik guys orang ni guys. Dia mempunyai orang kata network yang besar di Eropah di dunia sepak bola guys. So bukan kaleng-kaleng lah, pilihan yang tepat lah yang dibuatkan oleh PSSI melantik beliau sebagai ketua umum PSSI guys. Wow, kita nak lihat sepanjang beliau menjadi ketua umum PSSI ni daripada tahun 2023 hingga 2027. Wow, kita dapat lihat lah dia punya perkembangan sedikit demi sedikit. Hasil yang pertama adalah memenangi ataupun menjuarai SEA Games 2023 baru-baru ni guys. Macam mana Erick Thohir ni boleh deal untuk dapatkan bermain friendly game untuk FIFA Day nanti dengan Argentina. Mantap guys. Mantap. Orang ni memang mantap guys. Alright guys, itu dia reaksi aku kepada video kejeniusan Erick Thohir selamatkan Inter dari kehancuran, dan seterusnya beliau nak bawa pengalaman yang ada kepada timnas Indonesia. Kita nantikan nanti guys. Alright guys, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk like video ni. Kepada teman-teman yang mungkin ada info-info berkenaan dengan Bapak Erick Thohir yang mungkin tak ada dalam video ni, mungkin aku tersalah cakap ke, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah guys. Kita jumpa dalam video reaksi akan datang guys. Assalamualaikum.